Gus pernah nggak meruqyah kena guna-guna sampai kritis? Oke, kita pernah melakukan dan bagaimana ceritanya setelah satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, nama ba'du. Ini hari Jumat, kita baru pulang Jumatan. Ini ada pertanyaan dari salah satu teman saya, dari subscriber juga. Gus, pernah nggak meruqyah kena guna-guna sampai kritis? Mungkin yang dimaksud si target ini atau seorang yang kena guna-guna ini sampai di ambang kritis. Oke. Beberapa kali kita pernah menangani kasus yang seperti ini, dan termasuk salah satu kasus yang menurut saya ini kejadian luar biasa. Ini pertolongan Allah yang luar biasa. Ini suatu ketika saya itu mendapat telepon dari teman. Beliau yang menelpon saya itu orang kiai dan bercerita tentang temannya, yaitu Ustadzah TPQ yang suaminya sedang sakit parah. Kemudian saya diminta bantuannya untuk mengobati beliau, dan kita hadir ke tempatnya dampingi oleh salah satu santri. Di sana ketika kita masuk ke rumahnya beliau, ini pasien ini dalam keadaan yang menurut saya itu sudah terlalu parah. Beliau itu sudah dikerumuni banyak keluarganya, dikelilingi banyak keluarganya, lagi ditalkin di kupingnya Allah Allah Allah. Terus di dadanya ini dikasih penghangat air hangat ya, dadanya, terus badannya juga, dan sudah kelihatan kayaknya nggak sadar gitu. Saya sempat bingung dengan metode apa untuk meruqyah orang ini, dan tetap kita mengedepankan ruqyah. Kita ambil air dan minta air di gelas, kita bacakan sholawat tibil qulub, terus Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Kebetulan istri dari pasien ini adalah Ustadzah TPQ, Ustadzah salah satu TPQ yang tidak perlu saya sebutkan namanya karena ini hubungannya dengan privasi. Kemudian setelah kita bacakan ayat-ayat tadi, ruqyah standar, airnya suruh diteteskan ke mulutnya. Dengan bantuan istri, dengan bantuan saudara-saudaranya, akhirnya ada 1 sendok air yang bisa masuk pada mulutnya. Alhamdulillah, luar biasa. Seketika itu, hanya beberapa detik kemudian, ini orang ini bangkit dan kemudian kayak kesurupan, ngamuk mau menyerang saya, mau menyerang pendamping saya, santri. Kemudian dengan izin Allah bisa kita kuasai dan kita ajak dialog. Kita kasih salam, assalamualaikum dan seterusnya. Walaupun dia itu tidak mau menjawab. Nah, dalam kasus seperti ini terus dia itu masih terus menyerang. Kemudian kita bacakan ayat penakluknya, ayat-ayat penakluk, kemudian alhamdulillah bisa dikuasai ya. Setelah itu kita dialog
dengan hati yang mulai tenang, dia itu mulai tenang, dialog, saya kasih pertanyaan, sampai itu di dalam masuk sendiri atau dikirim. Dia menjawab saya dikirim oleh seseorang. Dia mau menyebutkan tapi saya stop, jangan sebutkan orangnya. Kali lagi saya minta jangan sebutkan siapapun pelakunya, cukup saya tahu sampai itu dikirim, dah cukup. Walaupun keluarga, walaupun istri dan keluarga itu meminta untuk menyebutkan namanya, tapi saya melarang. Kenapa saya melarang? Ingat, jin itu mudah sekali berbohong dan mudah sekali mengadu domba. Maka pada teman-teman peruqyah atau siapapun jangan pernah menanyakan ketika pasien sedang kesurupan, ya, jangan pernah menanyakan siapa pelakunya. Cukup ketika kita mengetahui informasi bahwa dia itu dikirim, ya, atau kiriman, maka cukup untuk mencari media pengirimannya lewat apa atau bukhulnya. Nah, yang kita cari adalah bukhulnya. Kemudian dia itu menyebutkan bukulnya ini ditempatkan di sini. Nah, akhirnya kita cari dan alhamdulillah ketemu. Ya, ini intinya seperti semacam itu. Nah, sebelum kita cari bukulnya, kita dialog dari hati ke hati. Kemudian jinnya itu jinnya itu berkata, saya itu nggak mau kembali ke dukunnya. Kenapa nggak mau kembali? Saya itu takut. Ya udah, kalau nggak mau kembali, sampai keluar, saya pindahkan ke pondok, ya, ke pondok sana dengan izin Allah, dan mudah-mudahan ketika nanti kalian kalian di pondok, kalau waktunya jamaah ikut jamaah, waktunya ngaji ikut ngaji bersama santri-santri. Anggap saja saya berusaha komunikasi kayak komunikasi dengan manusia. Dia itu taslim, kemudian kita syahadatkan, karena sebelumnya dia itu mengaku belum muslim, kita syahadatkan, ikut syahadat asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan seterusnya. Selesai mengislamkan, saya nyatakan kalian sudah masuk Islam. Ingat, ketika muslim itu berbuat masuk, jin itu masuk pada tubuh manusia, ini adalah perbuatan yang zalim, karena tubuh manusia ini bukan tempatnya jin. Ketika jin itu menempati bukan tempatnya, maka ini adalah sesuatu yang zalim. Kalau sudah menjadi muslim, ini tidak boleh berlaku zalim. Maka saya sampaikan pesan, ya, jangan pernah masuk pada tubuh manusia. Kali lagi, kemudian dia itu taslim, kita arahkan silahkan keluar dengan izin Allah, dan berjanjilah jangan kembali masuk pada tubuh manusia. Setelah itu kemudian itu dia keluar, si pasien sadar. Intinya pasien sadar. Alhamdulillah dengan izin Allah, ya. Dengan izin Allah pasien ini setelah sadar, kesehatannya seperti biasa. Artinya kayak tidak mengalami sakit yang parah. Dia itu langsung sehat, langsung berdiri, langsung jalan-jalan, kemudian setelah jalan-jalan duduk lagi, terus ngobrol sama kami, ngobrol sama keluarga seperti biasa, seperti nggak ada keluhan sakit sama sekali. Padahal sebelumnya beliau itu sudah saya ke dokter, sudah berobat ke dokter sampai ganti dokter 4 kali, 3 kali, kemudian ke dukun, ke praktisi yang lain, ya. Ke praktisi yang lain itu 3 orang. Nah, saya yakin beliau baik dokter maupun praktisi yang lain ini punya peran, ya. Anggap kita berkeyakinan, ya, mereka punya peran, ya. Anggap ibaratnya seperti batu besar. Untuk memecahkan batu ini butuh ada martil, ya.
palu yang agak besar. Beliau udah mulai memecahkan batu itu. Cuma tinggal pecahnya, tinggal hancurnya. Ini ketemu saya. Ini saya itu martil kecil ya, martil kecil yang tinggal pecahnya batu. Kemudian alhamdulillah dengan izin Allah ini batu itu pecah dan pasien ini alhamdulillah sembuh dengan izin Allah. Singkat cerita, setelah dia itu sembuh, saya sarankan mbaknya, istrinya saya sarankan, karena dia itu Ustadzah Tabeki, saya sarankan untuk ikut menjadi praktisi ruqyah. Karena apa? Kita butuh praktisi ya, ruqyah dari perempuan. Kadang-kadang pasien perempuan kita kesulitan untuk menangani ketika bagian-bagian sensitif. Ketika praktisinya perempuan itu kan lebih leluasa. Nah, alhamdulillah dia itu gabung ikut jadi praktisi ruqyah. Sementara suaminya di beberapa bulan kemudian kita ajak gabung untuk menjadi praktisi ruqyah. Mohon maaf, saya tidak bisa menyebutkan nama seseorang tersebut karena ini hubungannya dengan privasi seseorang. Mudah-mudahan dari pengalaman ini menjadi keyakinan teman-teman peruqyah atau pada teman-teman yang berusaha untuk berobat dengan ruqyah. Saya yakin ruqyah itu ada manfaatnya dan ada fadilahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.